hari ini kita belajar tentang hidrolisis garam. Oke. Jadi hidro itu artinya air, ya. Lisis adalah penguraian. Garam ya garam. Garam itu seperti yang kita ketahui terdiri dari asam dan basa. Ketika zat asam bereaksi dengan zat basa akan dihasilkan garam. Seperti itu. Jadi definisi dari hidrolisis garam itu adalah penguraian garam oleh air. Seperti itu. Nah, jadi garam itu ada 4. Pertama, garam yang berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Garam asam kuat dan basa kuat. Yang kedua ada namanya garam asam kuat dan basa lemah. Seperti itu. Yang ketiga ada namanya garam asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir ada namanya asam lemah dan basa lemah. Seperti bunyi hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, kalau ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, siapa paling kuat? Asam atau basa? Siapa yang lebih kuat? Asam atau basa? Iya, sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat maka pemenangnya mereka berdua. Ya kan? Karena mereka berdua sama-sama kuat, maka garam yang terbentuk nanti adalah bersifat netral. Seperti itu. Kalau dia netral berarti memiliki pH sama dengan 7. Oke? Nah, kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, siapa yang menang? Asamnya kan? Karena menang asamnya, maka nanti garam yang terbentuk itu adalah garam asam. Iya, garam asam. Nah, ayo masih ingat berapakah nilai pH untuk asam? 3. Lebih kecil. 3 juga termasuk asam, berarti lebih kecil dari 7. Iya, lebih kecil dari 7. Itulah sifat asam. Terus asam lemah dan basa kuat, siapa yang menang? Basa kuat. Basa kuatnya. Maka garam yang terbentuk nanti garam basa dengan pH lebih besar. Iya, lebih besar dari 7. Apa contohnya? Sabun, sampo. Kalau asam ya jeruk nipis dan lain kan. Nah, kalau asam lemah dan basa lemah, nah, tidak ada yang menang kan? Nah, kalau tidak ada yang menang, ingat kalau asam lemah dan basa lemah itu ditentukan dari harga Ka atau Kb-nya. Jika Ka-nya lebih besar daripada Kb, itu nanti garam yang terbentuk adalah garam yang bersifat asam. Apa itu Ka? Ka itu adalah konstanta untuk asam. Sedangkan Kb itu konstanta untuk basa. Berarti kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garam yang terbentuk adalah garam asam. Contohnya saya buat nilai Ka itu adalah 10 pangkat minus 3 dengan Kb-nya 10 pangkat minus 5. Mana lebih besar antara 10 minus 3 dan 10 minus 5? Minus 3. Mana lebih besar? Inilah makin kecil pangkatnya kan lebih besar dia kan, maka dia lebih besar ini kan. Nah, berarti nanti kalau ada di soal dikasih tahu garam, terus ada nilai Ka dan Kb-nya diberitahu, maka yang mana lebih besar? Ka-nya berarti dia garam asam. Kalau nanti Kb-nya yang lebih besar daripada Ka, berarti siapa yang menang? Basa. Berarti nanti garam yang terbentuk adalah garam basa. Seperti itu. Bisa? Oke, kita lanjut ke kertas lakmus. Nah, ini sebenarnya pelajaran ketika kamu SMP. Ada berapa kertas lakmus? 2. Iya. Kertas lakmus itu ada 2. Ada Merah, ada biru. dan ada yang warna merah, Biru. ada warna Biru. Nah, tadi kita bicara tentang asam dan Basa. Oke, Miss kasih cara cepatnya. Asmer babi. Ya, jangan babinya aja diingat ya. Tapi ingat, asam nanti memerahkan lakmus. Kalau basa membirukan lakmus. Nah, seperti itu. Oke, jadi contohnya kita ambil ini untuk soalnya. Misalnya ada tabel larutan. Ada di sini perubahan kertas lakmus. Katakan ini untuk merah, ini warna biru. Terus ditanya adalah sifat. Terus yang larutan yang pertama ada NaCl, kedua ada CaCO3, terus ada NH4Cl, terus ada CH3COONA. Nah, misalnya ini. Nah, jadi untuk mengetahui sifat dari garam ini sebenarnya kuncinya kalian harus tahu
jenis-jenis asam dan juga basa. Nah, sebelum masuk ke sini kita bahas dulu ke ini. Oke. Nah jadi asam itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya asam kuat. Yang satu lagi ada asam lemah. Kalau ada yang kuat, ada yang lemah, seperti itu. Sedangkan basa juga demikian. Basa itu ada dua juga kan? Basa kuat, Ada basa. Beda basa, beda basa. Ya, 4 huruf ya. Basa kuat, satu lagi Basa lemah. ya, basa lemah. Nah, jadi kunci pelajaran asam basa ini sebenarnya kalian kuasai dulu jenis-jenis asam dan basa. Nah, supaya lebih gampang, kamu hafal yang kuat-kuatnya saja. Yang lemah gak usah hafal. Seperti itu. Berarti kalau kamu sudah hafal kuat, berarti lain dari situ berarti sudah pasti yang lemah. Oke, kita kasih di sini dulu contoh dari asam kuat. Nah, cara cepat untuk asam kuat, saya orang keempat, nomor 3, berani sekali. Ini dia. Saya orang keempat, nomor 3, berani sekali. Sulfat, nitrat, iodida, bromida, klorida. Nah, klorida. Asam ciri-cirinya apa? Mengandung H plus kan. Sedangkan basa ciri-cirinya apa? Inilah ciri-cirinya kan. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk asam kuat, berarti kita tinggal tambahin di sini hidrogen. Keculai apa? Ini. H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl. Itulah yang termasuk asam kuat. Apa tadi cara cepatnya? Saya nomor 3, berani sekali. Nah, lain dari situ berarti termasuk asam Lemah. Misalnya saya buat asam nitrat. Lemah. Apa asam nitrat? NO3 kan? Iya. Berarti kuat kan? Kuat. Kalau asam nitrit? lemah. Iya, kan beda ada. nitrit, beda nitrat. Paham? Paham Pak. Oke. Nah sekarang basa kuat. Nah, apa enggak kalian logam-logam di SPU golongan 1 dan 2? Enggak. Yang hari libur naik udara bercampur spray. Yang 2 beli mangga campur sirup banyak rasa. Ya kan? Golongan 1 dan 2 itu adalah basa kuat. Oke? Nah, tapi kakak kasih cara ngingatnya. Silinaka, nomor linaka, rombongan Cesar, cantik serakabah. Oke, Silinaka, rombongan Cesar, cantik serakabah, seperti itu. Kalau bahasa tadi ciri-cirinya OH kan, nak? Ya kan? Berarti nanti ini tinggal ditambahi OH. LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH. Keculai ini. Nah, Ca sampai B itu kan golongan 2 kan? Ya. Berarti nanti dia ketika membentuk basa rumusnya itu pakai OH 2 gini. CaOH 2 kali, SOH 2 kali dan seterusnya bica. Ya, dan dari situ berarti asam lemah dan asam kuat. Oke, kita kembali kemari. Oke, biar tahu kan? Oke, nah apa garam yang pertama? Apa yang garam pertama? NaCl. Dari NaCl mana paling kalian kenal? Na-nya atau Cl-nya? Dua-duanya kenal kalian kan? Kenal. Na itu mana? Basa kuat. Cl-nya? Asam kuat. Siapa yang menang? Netral. Iya, mereka berdua kan? Berarti nanti sifatnya jawab sini Netral. Kalau netral berarti dia tidak merubah kertas lakmus. Berarti merah tetap tetap Biru. Bica. Oke, CaCl3 mana yang paling kalian Ca. kenal? Yakin? Ya. Nah, ini dia Basa kan? kuat. Ya kan? Si CO3 kenal kalian? Enggak. Enggak pala kenal kan? Iya. Berarti kalau di sini ini kan basa kan? Tentu si CO3 itu adalah asam. Lemah. Asam apa? Lemah. Kan enggak ada dia di asam Iya, kuat Iya. kan? Berarti siapa yang menang? Ca tadi apa? Basa atau kuat? Basa atau asam? Basa. Berarti kita buat ini garam yang bersifat Basa. Oke, kalau basa ingatlah Babi. Basa membirukan lakmus, ya udah langsung aja diganti. Biru, merah. Biru. Biru lah, kan membirukan
Bisa? Bisa. Oke. NH4Cl, siapa yang paling kalian kenal? CL. Pintar. Asam Siapa itu kuat. dia? Asam Nah, kuat. tentu NH4 adalah Basa. lemah atau kuat? Lemah. Oke, pintar. Berarti siapa menang? CL. Berarti Asam. Kalau asam ingat Asmer. Berarti asmer berarti Merah. Merah. Gampang. Gampang. Mudahan ya. Nah, terakhir CH3CNH. Siapa yang kalian Na. kenal? Na. Siapa rupanya NA? Basa kuat. Oke, CH3COO. Pasti asam kan? Iya lemah. Ada dia di asam kuat? Enggak. Tidak, berarti dia asam lemah. Lemah. Siapa yang menang? Basa. Oke, si NA. Berarti ini bersifat Basah. kalau basah, Babi. Oke, berarti ini Biru. 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 Mudah terjawab. Gampang. Gampang. Cepat sekali. Nah, jadi kalau seandainya ditanya yang manalah di situ asam kuat dan basa lemahnya. Contoh ini kan. Tadi kalian kenalkan ini Na itu basa kuat. Cl asam kuat. Berarti nanti kalau ditanya siapa di situ basa kuatnya, jawablah apa? NaO.